Selamat siang, perkenankanlah saya Imam Setiadi. Dalam kesempatan ini membuat vlog mengenai peralihan hak atas tanah. Vlog yang saya buat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan-ketentuan tugas dalam mata perkuliahan hukum pertanahan program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia. Yang mata kuliah hukum pertanahan ini diambil oleh Ibu dosen Dr. Diana Nabitupulu, SHM HMKN MSc. Dinamika permasalahan pertanahan yang ada saat ini memang sangat beragam. Tentu aturan hukum pertanahan yang dibuat oleh pemerintah tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Mengenai tanah ini kita juga harus bisa mendefinisikan apa sih tanah itu. Karena yang dimaksud adalah didefinisikan sebagai lahan yang terdiri dari permukaan bumi dan segala benda yang melekat padanya, baik yang berada di atas maupun ada di bawah permukaan, termasuk pula ruang udara di atasnya, ruang angkasa, dan ruang di bawah tanah yang diperlukan untuk kepentingan pemakaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai peralihan hak atas tanah ini, kita juga memberikan pengertian bahwa peralihan hak atas tanah ini merupakan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya pemindahan hak atas tanah dari pemilik yang satu kepada pihak lainnya. Peralihan tersebut bisa karena disengaja atau karena perbuatan hukum seperti jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Dan juga bisa merupakan hal yang tidak disengaja, yaitu bila terjadi karena peristiwa hukum dengan adanya pewarisan. Nah, yang membedakan antara sengaja dan tidak disengaja, kalau sengaja ini pasti subjek hukumnya pemberi atau yang melakukan pemindahan hak ini masih hidup, sementara kalau yang tidak disengaja tadi subjek hukum yang memindahkan atau mengalihkan telah meninggal dunia. Bicara mengenai peralihan hak atas tanah, apa saja sih peralihan hak atas tanah itu? Salah satu yang paling kita sering dengar atau kita ketahui adalah jual beli, ya, melakukan perbuatan hukum jual beli, tukar menukar atau inbreng. Ya, inbreng itu yaitu mengalihkan hak kepemilikan atas aset-aset milik pribadi ke dalam suatu usaha atau badan usaha untuk dikelola atau sebagai permodalan. Kemudian juga ada peralihan hak atas tanah dalam bentuk hibah. Ada juga kemudian peralihan dalam bentuk hibah wasiat juga ada. Selain itu juga ada peralihan hak atas tanah yang terjadi karena lelang, ya, membeli melalui lelang, atau juga peralihan hak atas tanah melalui wakaf. Nah, semua bentuk-bentuk peralihan hak atas tanah tadi mempunyai perbedaan. Jadi kalau kita bagi menjadi dua kelompok, ada peralihan hak atas tanah itu yang dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Ada pula yang dilakukan bukan oleh pejabat pembuat akta tanah. Kalau misalnya jual beli yang saya sebutkan tadi, hibah, tukar menukar, ya kan, atau inbreng atau pelaksanaan hibah wasiat, itu dilakukan oleh dan di hadapan oleh seorang pejabat pembuat akta tanah atau PPAT yang bertugas membuat akta perbuatan hukum tersebut. Sedangkan terhadap peralihan hak atas tanah yang di luar atau bukan di hadapan PPAT itu tadi saya sebutkan adalah lelang atau wakaf. Nah, dalam ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah, jadi kalau memang Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60 merupakan undang-undang produk nasional pertama kali yang mengatur pertanahan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun
60. Kemudian diikuti dengan peraturan pelaksana yaitu peraturan pemerintah nomor 10 tahun 61, dan saat ini sudah diubah oleh PP nomor 24 tahun 97. Disebutkan dalam pasal 5 bahwa pendaftaran tanah itu diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Jadi perbuatan pengalihan hak, perbuatan hukum tadi, lelang dan lain-lain ini memang tidak dilakukan oleh BPN, tapi dilakukan di hadapan PPAT atau bukan PPAT. Namun pendaftarannya tetap harus diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Nah, pembuatan akta PPAT ini memang sudah sesuai dengan ketentuan di PP 2497 di pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa di dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undang lainnya. Jadi ada PPAT dan pejabat lain. Nah, kemudian di pasal 37 ayat 1 PP 2497 juga menerangkan bahwa akta yang dibuat oleh PPAT di dalam peralihan hak atas tanah, maka di sini peran PPAT dalam peralihan hak atas tanah ini sangat besar sekali. Pemindahan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan PPAT. Itu bunyi dari PP 24 tahun 97. Jadi sudah sebenarnya limitatif ya. Sedangkan terkait dengan objek kebendaan hak atas tanah yang dialihkan tersebut terhadap bidang tanah yang telah terdaftar dengan hak milik atau dengan hak lain ada guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, ini dibuktikan atau ditunjukkan dengan sertifikat asli yang bersangkutan. Selain bidang tanah yang sudah terdaftar tadi, ada juga bidang tanah yang belum terdaftar. Nah, dibuktikan dengan apa kalau yang belum terdaftar atau belum dibuka di kantor pertanahan? Yaitu satu, tentunya harus ada surat-surat yang membuktikan bahwa ini memang belum dikonversi atau diajukan permohonan hak atas tanahnya, yang bisa dibuktikan dengan surat keterangan yang dapat diperoleh dari desa atau kelurahan. Kemudian ada surat keterangan dari pemegang hak bahwa ini belum terbit sertifikat atau bidang tanah yang bersangkutan, atau apabila tanah tersebut berada jauh dari kedudukan kantor pertanahan bisa dikuatkan oleh keterangan kepala desa atau kelurahan. Bukti lain selain dokumen-dokumen tadi itu bisa juga penguasaan secara fisik, yaitu dengan syarat bahwa telah dikuasai tanah tersebut secara berturut-turut ya selama 20 tahun atau lebih oleh pemohon pendaftaran hak. Penguasaan tentunya harus dengan etikat baik, tidak boleh kita menguasai punya orang lain, kita daftarkan pasti ditolak, apalagi sudah terbit hak ya, karena pada saat mendaftarkan pasti akan dilakukan pengecekan. Kemudian juga harus diperkuat dengan adanya saksi dari orang yang dapat dipercaya. Penguasaan tanah tersebut juga harus clean, artinya bersih dari sengketa. Itu semua tadi dibuat dalam surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam keadaan sengketa ya. Kemudian kita dimintakan tanda tangan di kelurahan, kemudian kecamatan. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan itu tidak benar, maka surat itu tidak mempunyai validitas juga. Nah, kemudian syarat-syarat apa sih agar bisa terjadi peralihan atas tanah? Nah, kalau kita bicara peralihan kebendaan itu, pengalihan itu harus dilakukan oleh seseorang yang berhak, artinya dia mempunyai hak untuk melakukan pengalihan. Tidak bisa orang yang tidak punya hak kemudian mengalihkan, itu tidak benar. Kemudian tidak secara mutlak pemilik suatu kebendaan diberikan hak untuk mengalihkan. Hal ini bisa terjadi jika misalnya pemilik kebendaan tersebut dalam kondisi pilot ya gitu kan, atau mungkin masih di bawah umur juga bisa. Ya, butuh wali. Kalau pilot tentunya yang mewakili adalah kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Nah, kemudian pengalihan ini harus dilakukan secara nyata. Artinya bahwa pengalihan yang dilakukan benar-benar terjadi secara nyata, dilakukan
dari tangan ke tangan secara langsung. Itu kalau kita bicara mengenai kebendaan ya. Memang dalam peralihan hak atas tanah ini memang kita kalau bicara hukum adat menyebutkan bahwa transaksi jual beli tanah ini harus secara tunai dan terang kan gitu, tidak boleh tidak terang, jadi ragu-ragu ini yang mana tidak jelas. PP 2497 dalam pasal 19 saja menyebutkan bahwa selain perjanjian yang dimaksud untuk mengalihkan, memberikan atau menggadaikan hak atas tanah maupun peminjaman uang dengan tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan akta otentik. Nah, pasal 19 ayat 1 UBA menyatakan bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan pemerintah itu guna menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum dimaksud dalam hal peraturan tersebut adalah upaya pemerintah untuk menertibkan bidang-bidang tanah yang dikuasai masyarakat dengan cara mendaftarkan bidang tanah yang dikuasai tersebut dengan memberikan bukti hak berupa sertifikat hak atas tanah. Ya, itulah untuk menjaga kepastian hukum. Jadi bukti seseorang memiliki tanah tentu harus mempunyai sertifikat hak atas tanah. Nah, selain jual beli, pengalihan hak atas tanah ini bisa juga melalui tukar menukar. Memang ada perbuatan hukum tukar menukar, yaitu di mana dua pihak melakukan tukar menukar atas bidang tanah. Nah, ini bisa juga terjadi. Tukar menukar ini merupakan sebuah perjanjian sama halnya dengan jual beli. Jadi untuk melakukan perjanjian tukar menukar yang sah, maka juga harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata ya. Apabila tidak sesuai 1320, maka perjanjian itu bisa batal demi hukum atau bisa dapat dibatalkan. Objeknya apa sih tukar menukar ini? Bisa hak milik, bisa hak guna usaha, hak guna bangunan maupun hak pakai. Namun ada syarat khusus apabila melakukan peralihan hak atas tanah tukar menukar, yaitu objek tanah itu harus statusnya sama, yaitu misalnya kedua bidang tanah itu sama-sama HM atau sama-sama HGB, dan itu harus berada satu wilayah kantor pertanahan karena itu menyangkut nanti proses pendaftaran tanahnya di kantor pertanahan. Kemudian ada peralihan hak atas tanah lainnya yang disebut dengan hibah. Hibah ini diartikan bahwa pihak penghibah itu melepaskan haknya atau benda yang dimilikinya untuk dihibahkan. Hibah tanah merupakan pemberian seseorang pada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun, jadi tidak dibayar, sukarela itu dikasihkan tanah itu. Namun syaratnya tentunya pemberi masih harus orang yang masih hidup ya, dilakukan antara orang yang masih hidup. Itu diatur di 1666 KUH Perdata. Objek hibah itu apa saja sih? Nah, itu objek hibah harus ada, benda-benda yang sudah ada itu ada bisa dilihat di 1667 KUH Perdata apa saja objek hibah itu. Kemudian tadi sudah saya sebutkan juga bahwa peralihan hak atas tanah melalui inbreng ya, atau bahasa Belanda ya, sebenarnya artinya penyetoran modal. Jadi inbreng ini adalah menyerahkan hak kepemilikan atas tanah atau bangunan juga untuk dijadikan modal atau dimasukkan sebagai modal dalam usaha, atau usaha bersama atau usaha dengan patungan dengan pihak lain. Nah, kemudian apa saja peralihan hak atas tanah lainnya yang memang di hadapan PPAT ini, yaitu pembebanan hak tanggungan terhadap objek-objek tanah yang bersertifikat ini bisa dibebankan hak tanggungan untuk jaminan hutang ya, sehingga tanah ini bisa dijadikan jaminan, kemudian dibebani hak tanggungan yang harus didaftarkan di kantor pertanahan. Tapi akta pembebanan hak tanggungan harus dibuat di hadapan PPAT ya, itu syaratnya. Kemudian apa saja peralihan lain? Bisa juga peralihan itu karena pewarisan. Ya, pewarisan ini peristiwa hukum atau merupakan suatu peristiwa hukum, bukan perbuatan hukum. Karena kalau perbuatan hukum kan subjeknya masih ada dua belah pihak. Sementara kalau pewarisan ini kan salah satunya pemberi tentunya yang memiliki aset awal telah meninggal.
memang dalam ketentuan pasal 833 KUH Perdata disebutkan apabila seorang pewaris itu meninggal dunia, maka segala hak dan kewajibannya di bidang hukum harta kekayaan akan beralih kepada ahli waris. Ya. Untuk itu bisa membuktikan bahwa dia pewaris, maka pewaris pada saat meninggal itu harus ada misalnya dokumen-dokumen atau surat keterangan sebagai ahli waris yang bisa dibuktikan, misalnya kartu keluarga, akta kelahiran dan lain-lain, itu bisa sebagai dokumen pendukung. Nah, tentunya yang perlu diperhatikan bahwa peralihan hak atas tanah di hadapan PPAT ini tentunya tidak terlepas bahwa pemenuhan dokumen itu harus ada. Dokumen itu baik identitas, sertifikat kepemilikan, mungkin dokumen-dokumen pelengkap lain ini akan diteliti oleh PPAT. Bahkan dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah objek yang akan dialihkan ini dalam keadaan sengketa atau tidak. Dilakukan pengecekan di kantor pertanahan, dicek di sana, dicocokkan di buku tanahnya, ada nggak catatan-catatan sengketa. Kalau ada catatan sengketa maka tidak dapat dilakukan peralihan karena akan terbentur, pasti prosesnya tidak dapat dilaksanakan di kantor pertanahan karena sengketanya harus selesai terlebih dahulu. Nah, kalau saya tadi mengatakan bahwa ada yang di hadapan PPAT, kemudian yang bukan PPAT siapa? Ya tadi pejabat lain, kantor lelang ya. Pejabat lelang bisa juga kalau kita bicara wakaf itu ada nasir, ada pejabat pembuat akta ikrar wakaf ya. Kalau kita bicara lelang, bahwa peralihan itu tidak dibuatkan dalam bentuk akte oleh PPAT, namun bukti peralihan itu ada yang namanya risalah lelang. Jadi terhadap benda-benda yang dilakukan pelelangan, penjualannya di muka umum untuk mencapai tujuannya biasanya untuk mencapai harga maksimal dengan dipublikasikan kepada khalayak ramai supaya pesertanya banyak. Namanya lelang, maka terjadilah tawar-menawar. Dari harga yang dibuka diharapkan harga maksimal tercapai. Harga yang paling tinggi akan dinyatakan sebagai pemenang, untuk kemudian dibuatlah risalah lelang. Risalah lelang inilah bukti terjadinya peralihan hak yang bisa didaftarkan di kantor pertanahan. Apabila kita beli lelang tanpa risalah lelang, kita tidak bisa mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya atau balik nama. Nah, lelang sendiri juga macam-macam, ada lelang di PMK yang terbaru di 1/22/2023 ini ketentuan lelang mengklasifikasikan ada lelang wajib dan lelang sukarela. Lelang wajib itu antara lain ada lelang eksekusi dan non eksekusi. Yang masuk dalam lelang eksekusi adalah lelang terhadap hak tanggungan, eksekusi hak tanggungan, eksekusi jaminan fidusia, eksekusi terhadap putusan pengadilan, kemudian juga eksekusi harta pailit. Nah, ini melaksanakan putusan pengadilan untuk melakukan penjualan secara di muka umum terhadap misalnya tanah dan bangunan tadi. Kalau sedangkan lelang yang non eksekusi itu biasanya milik pemerintah atau milik daerah. Nah, itu bedanya ya, tadi ada lelang wajib dan lelang sukarela. Sementara kalau lelang sukarela itu dilakukan oleh pihak swasta, dia menjual tanah, rumah, boleh ya, itu bisa supaya tujuannya supaya orang banyak yang menawar dan mencapai harga tertinggi. Sama terhadap lelang sukarela itu kita juga bisa nih tawarkan melalui kantor lelang swasta atau KPKNL. Kita mau melakukan lelang sukarela nih terhadap tanah, rumah. Kenapa kok tidak dilakukan jual langsung ke orang? Biasanya kita ingin tawarkan supaya harganya bisa saling
istilahnya saling ini ya, naik ke atas ya, supaya didapatkan harga yang maksimal. Tujuannya itu. Atau juga untuk mungkin badan hukum atau melakukan pelelangan melalui kantor lelang, tujuannya Pak untuk supaya melaksanakan good government di perusahaan tersebut, sehingga tidak ada mungkin permainan direksi atau pemain komisaris ya, semua terbuka kita tawarkan di khalayak ramai untuk bisa mengikuti jalannya lelang. Itulah tadi yang disebut peralihan hak atas tanah bukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Satu lagi tadi adalah wakaf. Wakaf ini penyerahan atau peralihan hak atas tanah di hadapan nazir ya. Nazir ini kemudian mendaftarkan atau mencatatkan di pejabat pencatat akta ikrar wakaf ya, biasanya KUA yang ada itu, kantor urusan agama itu melakukan pencatatan. Disinilah yang bisa saya sampaikan mengenai peralihan hak atas tanah yang ada sesuai dengan PP 24 tahun 97 sebagai peraturan pelaksana daripada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.